fine too. Thank you for asking me. Oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, walaupun cuaca di luar mendung, tapi Miss berharap di dalam kelas ini nggak ada mendung ya. Oke? Nah, untuk itu, before we start our lesson for today, if we be better if we start with praying together, ya. Ada baiknya kita awali dengan berdoa. Oke, baik. Miss persilakan bagi ketua kelas kita untuk memimpin doa. Amen. So, let me check your attendance list first, okay? Misalkan cek dulu kehadiran kalian. Aprilia hadir? Present. Oke. Aurina? Bella? Charlita? Clara? Dena? Medita? Jerry? Absent. Julio? Rizky? Rodinta? Sharon? Solina? Veronica? Absen? Nggak ada keterangannya? Stephanie? Veronica? Wesley? Absen. Samuel? Oke, jadi temannya ada berapa yang tidak? Empat orang ya? Baiklah. Jadi untuk anak-anak Miss, mari kita doakan bersama-sama untuk teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada hari ini, karena bisa jadi kemungkinan dia sakit atau kemalangan atau sedang halangan. Mari kita doakan bersama-sama, semoga besok bisa berkumpul kembali di kelas ini bersama dengan kita. Setuju? Setuju ya? Oke, padahal masih udah pada sarapan belum? Udah. Siapa yang belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Kenapa nak? Telat. Terus apa lagi? Gak sempat Miss, mau aku masak Miss, repot, untuk sharingku gitu. Ya, nah itu juga satu ya. Biasakan sebelum kamu berangkat ke sekolah, karena kamu ini kan akan melakukan aktivitas dari pagi sampai ke siang. Jadi perlu sarapan, breakfast. Ya, breakfast before you study. Breakfast dulu sebelum sarapan, isi dulu tenaganya. Oke, disarapan mulai besok, diusahakan sarapan. Miss nggak sempat sarapan, mau wortel. Bisa? Bisa ya nak? Bisa, oke. Nah, minggu semalam kalian sudah belajar pastinya ya. Nah, Miss mau bertanya dulu, apa yang telah kamu pelajari minggu lalu? Mengenai materi apa? Ayo. Siapa yang bisa? Ya nak? Nouns group. Oke, selain itu, apalagi kalian pelajari nak? Itu saja. Oke, apa itu? Miss mau bertanya dulu, apa itu noun? Kata benda. Kata benda. Contoh kata benda. Laptop, whiteboard, marker, bottle, dan lain sebagainya.
lainnya dan lain sebagainya. Sudah. Nah, jadi kata benda itu bisa jadi benda-benda yang things in your classroom, things in your house, atau things in your bedroom, things benda-benda yang ada di ruangan kamarmu, ruangan kelas, di sekolah. Di sekolah itu pasti ada benda-benda, di luar kelas pasti ada benda, bola, ya kan, ada meja dan lain sebagainya. Itu mengenai nouns, ya. Oke. Nah, sebelum itu Miss mau menyampaikan kesepakatan kelas kita dulu. Ya, kesepakatan itu artinya ada jalinan komunikasi antara Miss dengan kamu. Ya, kesepakatan yang pertama masuk kelas tepat waktu sudah. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru yang akan kamu lakukan sekarang. Yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Oke, yang keempat, bicara yang sopan dan baik. Yang kelima, saling membantu. Dalam hal apa, Miss? Dalam hal kerja kelompok, dalam hal presentasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Kalau temanmu melakukan kesalahan, jangan pula dibiarkan. Ah, itu bestie punya itu, si kemarin itu. Biar aja lah, jangan seperti itu ya, Nak ya. Diingatkan. Sudah? Miss mau kasih satu gambar. Coba diperhatikan. Nah, kira-kira ini gambar apa? Cappuccino. Cappuccino. Cicau. ST ya. Kalau ini ST ya. ST. Oke. Kenapa kita bilang itu ST? Karena ada buku di sini nih, siapa? Ada kan? Coba kalau ini nggak ada, mungkin kalian akan menebak. Jangan-jangan es dawet lagi, ya kan? Iya. Jadi ini namanya ST. Yang ada suka ST? Semua suka ST ya? Oke, baik. Nah, tapi hari ini bukan berarti kita mau ngadain ST bareng di kelas ya. Kita mau belajar bagaimana sih membuat ST. Gampang kok, Miss. Tinggal bikin aja ini. Tapi yang mau kita pelajari hari ini lebih dalam lagi. Ya, bagaimana kamu membuat ST atau lain sebagainya yang makanannya kamu suka atau minuman yang kamu suka ke dalam bahasa Inggris sesuai dengan prosedurnya. Itu yang dinamakan dengan istilah prosedur test. Ya, penjelasan tentang melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. Paham? Tidak dengar nih suaranya. Paham? The next picture ya. Nah, apa ini kira-kira? Kentang goreng. Ada yang tidak suka kentang goreng? Semua suka ya? Suka ya? Ya, ini juga suka. Nah, ini juga merupakan, kalau tadi minuman, ini makanan. Kentang goreng. Miss, bisa kita buat ini ke dalam bahasa Inggris? Bisa? Kenapa nggak bisa? Bisa. Gimana caranya, Miss? Nanti kita pelajari. Ya. Oke. Nah, ini dia slide selanjutnya, yaitu nasi goreng. Lapar jadinya, apalagi belum sarapan ya. Pernah di Miss nengok gambar itu, ya kan? Sudah. Nah, di sini kalau tadi cuma sekedar gambar, maka di sini kamu akan melihat gambarnya, terus nama makanannya apa, bahannya apa, peralatannya apa aja, dan cara membuatnya. Inilah yang dinamakan dengan prosedur teks. Nah, yang jadi pertanyaan Miss, di mana kita bisa menemukan gambar seperti ini? Di mana aja? Sosial media, restoran ya bisa jadi sih, tapi bagian dapur ya. Buku menu, di mana lagi Nak? Di mana? Buku resep, sama dengan buku menu ya, sama ya. Di mana lagi Nak? Di TikTok, ya kan? Di Instagram, di Google, di buku kalian apa
Sudah? Nah, baiklah. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah menyaksikan tayangan video atau mengamati gambar tadi dan membaca teks prosedur, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi terkait resep makanan, minuman, ataupun manual pendek sederhana sesuai konteks penggunaannya dengan tepat. Ya, nah yang kedua, melalui diskusi kelompok, nanti ini akan berkali ke dalam kelompok belajar. Siswa mampu membuat mind mapping terkait resep makanan, minuman, dan manual, prosedur teks pendek dan sederhana, serta mempresentasikannya dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada pun penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan. Yang kedua, penilaian sikap. Bagaimana sikap kamu ketika di dalam kelas ataupun melakukan diskusi bersama dengan teman, itu akan diperhatikan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Bagaimana kamu melakukan mengerjakan suatu LKPD atau tugas dengan baik. Itu yang akan dinilai. Ada 3. Nah, untuk model pembelajaran yang akan dipakai pada hari ini adalah problem based learning. Ya, pembelajaran berbasis masalah. Nah, adapun metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan kerja kelompok. Itu dia. Sejauh ini ada pertanyaan? Clear? Paham? Paham? Sudah suaranya. Paham? Paham. Oke. Nah, baiklah. Miss minta semua anak Miss coba dulu pegangkan semua badannya. Ya, rilekskan dulu tubuhmu. Boleh tangan ke depan, ke samping, ke bawah, bebas. Ya? Sudah? Nah, kemudian coba kamu tarik nafasmu secara perlahan. Coba. Buang. Sudah. Tarik lagi. Buang lagi. Dilakukannya video. Tidak bisa. Tarik lagi. Sudah. Itu dinamakan dengan teknik stop. Ya. Apa sih tujuan kami melakukan teknik stop? Kayak pernah kami di kelas ini. Itu untuk merilekskan badan kamu, tubuh kamu, pikiran kamu, supaya lebih siap lagi untuk belajar. Ya, sebenarnya ini bisa diiringi dengan musik, tapi ini mohon maaf karena tidak ada speaker, ya jadi tidak bisa disambil musiknya. Mungkin besok kita akan lakukan lagi. Oke, sudah. Nah, Miss mau bertanya dulu ke Clara, apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan teknik stop? Apa? Apa yang kamu rasakan? Julio? Lebih ringan. Apalagi nak? Lebih baik. Sampai nanti lebih relax. Ya. Jadi itu sebenarnya tujuan dari teknik stop. Sudah? Supaya ini langsung semua bekerja. Yang dari rumah, yang tadi dimarahin mama, dimarahin papa, berantem sama abang, berantem sama kakak, itu dilepaskan. Karena kita akan melakukan pembelajaran prosedur tes. Are you ready for study now? Yes. Benar suaranya. Are you ready for study now? Yes. Apa? Yes. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes means okay. Nah, ini dia satu gambar tentang prosedur teks, ya nak. Nah, ini udah lebih dapat lah ya. Bagaimana membuat secangkir kopi? Bagaimana membuat secangkir kopi? Kalau di rumah kita ambil gelas, belajar juga. Bikin kopinya 3 sendok. Kalau air aduk udah jadi Miss. Tapi di
Inggris juga seperti itu. Kita harus tahu step by step dalam bahasa Inggris, ya. Nah, di sana ada disebutkan goals. Apa goal? Goal. Bukan itu ya, Nak, ya. Goal itu adalah tujuan. Tujuan dari dibuatnya suatu tes ini yaitu bagaimana membuat secangkir kopi. Bagaimana membuat how to make a cup of coffee. Itu adalah goal. Lalu yang kedua, material. Bisa nggak kalian buat kopi tapi nggak ada material, nggak alatnya? Cuma di tangan aja kalian bikin. Nggak bisa ya, ya kan? Tentu ada material. Apa aja materialnya, Miss? Kopi, gelas dan spoon. Itu yang kamu perlukan. Nah, kemudian stepnya gimana, Miss? Ada stepnya. The first step is put 1 spoon of coffee powder into a cup. Tuangkan 1 sendok kopi, bubuk kopi ke dalam cangkir atau gelas, ya. The next step, add 2 spoon of sugar. Tambahkan 2 sendok gula. Oke? Tambah. Oke? The next step, pour some hot water into the cup. Tambahkan air panas. Sudah? Yang keempat, finally stir well and hot coffee is ready to drink. Ambil benar. Isunya? Iya, akhirnya kopi sudah jadi. Ini Pak, kopinya sudah jadi. Ini pintar kali si Julian bikin kopi. Iya lah, tadi di kelas belajar how to make a cup of coffee, Pak. Iya kan? Oke? Nah, besok Miss akan membentuk kalian ke dalam group discussion melalui lembar yang sudah Miss bagikan tadi, ya. Kalian akan dibentuk ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok audio, visual, dan juga kinestetik. Audio, visual, kinestetik. Sudah? Nah, tadi ada yang bertanya sama Miss, apa itu kelompok audio, visual, kinestetik? Kebetulan kami nggak pernah dibentuk seperti itu di kelas, benar ya? Pertama kali ya. Nah, baik. Jadi akan dijelaskan, kalau kelompok audio, maka kamu cenderung belajarnya itu lebih ke mendengar. Bisa mendengar YouTube, atau bisa mendengarkan Miss lagi menjelaskan, atau bisa mendengarkan Rizky lagi menjelaskan. Kamu lebih nangkap. Oh gitu, oh iya. Nah, itu termasuk audio. Yang kedua, visual. Kalau kamu menerima suatu pelajaran atau pengetahuan atau informasi, kamu lebih cepat menangkapnya itu melalui indera penglihatan, mata. Contoh, kamu nonton YouTube, atau kamu melihat buku, atau melihat poster, ya. Kamu bisa atau melihat alam. Oh, aku harus nengok pohon durian dulu baru aku tahu apa itu durian. Ada yang seperti itu. Ya, belajarnya itu secara visual, menggunakan mata. Nah, yang ketiga, kinestetik. Gimana lagi kinestetik ini? Iya, dia lebih dapat kalau melakukan, benar kata Jumbo, ya kan? Aku harus mengerjakan dulu, Miss, baru aku paham. Contohnya, kalau untuk bikin kopi tadi, aku harus melakukan dulu, Miss, baru aku ingat stepnya. Oh, ini bahannya. Oh, yang pertama begini, gitu. Benar kata Julio ya. Jadi kalian akan dibentuk ke dalam 3 kelompok belajar. Ada audio, visual, dan kinestetik. Oke, untuk mempersingkat waktu, coba duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Sudah disilakan dikerjakan masing-masing. Beri waktu 5 minutes, 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Finish nak? Finish. Oke, kita roket lembar KPD satunya ya. Dari kelompok sini ke sini, ini ke sini. Tukar dulu. Sini bisa gitu.
purpose of the text is the about. Two dua 1 teaspoon of coffee powder, 1½ spoon of full cream milk, half teaspoon of sugar. You can skip this because full cream milk is very sweet. A cup of water. Hingga 6 teas. 4 teaspoon of tea or the hardwood for miso. Informative about how to manage skills when perfectly. Satu telepon of perfect phone, satu per dua, so untuk caramel milk, kemudian cake at 6, 4 to 6 cup cafe. Sudah nak? The purpose is to make simple creamy coffee milk. 2. 1 teaspoon of coffee powder, 1/2 spoon of full cream milk, half teaspoon of sugar. You can skip this because full cream milk is very sweet. 4. A cup of water. 3. Till and 6 steps. 6 steps. 4. Steam cup of coffee. 3. Oke, nah, Miss mau bertanya dulu bagaimana tadi dengan jawaban yang disampaikan oleh Dena? Apakah sudah sesuai? Pas, 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 pas. Bagaimana dengan kelompok dari Bella? Sudah sesuai? Dari kelompok lain bagaimana? Sudah perfect? Pas? Pas. Oke, bagaimana dengan kelompok Julio? Pas ya? Pas ya? Oke, jadi LKPD 1 kali itu menceritakan tentang how to make simple creamy coffee milk. Bagaimana membuat kopi susu yang sederhana. Ya, sudah ada ingredients, utensils itu adalah alat. Lalu stepnya apa aja? Sudah? Nah, Miss pikir untuk kelompok untuk LKPD 1 sudah aman ya? Pas ya? Oke, baiklah kita masuk ke LKPD 2.
Banyak sih kan banyak tadi diskusikan. Tidak apa-apa disimpan. Ada itu. Ini step namanya satu ini satu orang. Contoh kamu selesainya berapa satu dia kamu audio. Silakan kelompok audio.
and catch. Ingredients: 1 cup all-purpose and egg, 3 teaspoons baking powder, half teaspoon salt and pepper, butter, vegetable oil, 1 cup milk, 2 tablespoons sugar for topping, as maybe syrup, honey, chocolate syrup or jam. Take bowlen. Chicken part in milk, give a frying pan, give egg, some butter, stop and cook until it's brown. Continue till all. Finally, when all the points are cooked. Baiklah, untuk kelompok lain ada pertanyaan? Dari Cina, cukup? Let's support my presentation. Thank you. Okay, the next is visual. Visual. Kami akan menyampaikan presentasi kami dibacakan. Teks kami yang akan disampaikan. Sekian, terima kasih. Hello, Julio. My name Julio Dasal Sembiring. Artis Paimena, artis Stefani, artis Samuel, artis Kobiatang. Today we want to have presentations, so please give your attention. How to make pancakes? 1 cup all-purpose egg, 2 teaspoons baking powder, half teaspoon salt,
salt, butter, or vegetable oil. 1 cup milk. 2 tablespoons sugar for toppings. Use maple syrup, honey, cocoa syrup, or lemon. First, take a glass bowl to incorporate milk with an egg, then heat a gravy for and some butter or vegetable oil. Twice cook the pancakes better by using a little to 6 cook until 7. After that, consume till 8 nearly when all the pancakes. Oke, nah itu tadi presentasi dari demikian presentasi dari kelompok kinestetik. Ada yang mau bertanya? Pas, cukup, enough? Untuk kelompok kinestetik mereka mendapatkan nilai 85. Mereka kemudian untuk kelompok audio ya mereka mendapatkan nilai 80. Kelompok kinestetik mereka mendapatkan nilai 78. Karena sampai nanti kita akan melakukan presentasi di materi yang berikutnya ya. Nah sekarang kita masuk ke refleksi bagaimana kelas 1 setelah mempelajari tentang materi prosedur tes. Senang, happy, bahagia, angry, ada yang angry, lalu ada yang sedih, bahagia ya. Baiklah, nah kemudian satu orang dulu apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi prosedur tes? Miss minta kesediaannya dari Julio. Miss, apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi prosedur tes? Dapat ilmu lalu dapat tingkat kewawasan, tingkat keberanian ya. Untuk menambah wawasan baru ya. Baiklah, terima kasih untuk refleksinya dari Julio. Maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Nah untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi pada unit 2. Silakan dicek bukunya masing-masing materinya. Kita bertemu kembali di hari Selasa minggu depan. Siap? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Julio. Ayo silakan Julio. Let's try again the thing and video. Bahasa Inggris apa bahasa sini?